Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku channel Amalan Akhirat yang dirahmati Allah, tahukah engkau bahwa Allah telah memilih 10 hari dalam 1 tahun yang lebih utama daripada seluruh hari lainnya? 10 hari itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bahkan para ulama menyebut bahwa hari-hari ini lebih mulia dari hari-hari di bulan Ramadan, kecuali malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari-hari yang amal saleh di dalamnya lebih dicintai dan disukai oleh Allah daripada amal saleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak juga berjihad di jalan Allah ya Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga jihad di jalan Allah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya lalu tidak kembali lagi. Hadis riwayat Bukhari. Allahu Akbar, betapa besarnya nilai pahala di dalamnya. Maka sungguh rugi hamba yang melewatkan hari-hari emas di 10 hari pertama bulan Zulhijjah tanpa amal saleh. Berikut ini adalah 7 amalan paling dicintai Allah di 10 hari pertama Zulhijjah yang semestinya kita hidupkan dengan sungguh-sungguh. Pertama, berpuasa sunnah, terutama puasa Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah bahwa 1 hari berpuasa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah dapat menghapus dosa 1 tahun. Kecuali puasa pada tanggal 9 Zulhijjah, yakni pada hari Arafah tersebut dapat menghapus dosa 2 tahun. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah bersabda, puasa Arafah, aku berharap kepada Allah agar menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah, 2 tahun penghapusan dosa dari 1 hari puasa. Bagaimana mungkin kita sanggup menyepelekannya? Yang kedua, memperbanyak zikir, takbir, tahlil, dan tahmid. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka perbanyaklah tahlil, la ilaha illallah, perbanyak takbir, yakni Allahu Akbar, dan memperbanyak tahmid, yakni kalimat Alhamdulillah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang ketiga, menjaga sholat wajib dan memperbanyak sholat sunnah. Inilah amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat dan menjadi timbangan utama keimanan. Rasulullah bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah sholat pada waktunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan perbanyaklah sholat sunnah, seperti sholat sunnah rawatib, duha, sholat tahajud, karena setiap sujud akan menjadi cahaya dan kedekatan dengan Rabbmu. Yang keempat, bersedekah dan menolong sesama. Sedekah di hari-hari biasa saja sudah besar pahalanya, apalagi di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, saat Allah membuka seluas-luasnya pintu keberkahan. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dijelaskan, sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan dosa, sebagaimana air memadamkan api. Jangan tunda, walau hanya sebutir kurma, walau hanya uang receh. Jika dilakukan dengan ikhlas di hari-hari ini, maka ia bisa menyaingi pahala jihad di sisi Allah. Yang kelima, membaca dan merenungi Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Membacanya 1 huruf saja bernilai 10 pahala. Apalagi membacanya di hari-hari yang Allah cintai. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca 1 huruf dari kitabullah, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keenam, memperbanyak doa. Hari-hari ini adalah hari doa. Waktu mustajab terbuka lebar, apalagi saat puasa di 1/3 malam dan ketika waktu berbuka. Allah berfirman, dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan doa orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Al-Baqarah 186. Yang ketujuh, berkurban jika mampu. Berkurban bukan hanya menyembelih hewan,
tapi bukti ketaatan dan pengorbanan di hadapan Allah. Hadis riwayat Tirmizi dijelaskan, tidak ada amalan yang dilakukan anak Adam pada hari Idul Adha yang lebih dicintai Allah daripada berkurban. Hadis riwayat Tirmizi. Saudaraku, hari-hari ini bukan hari biasa. Ini adalah waktu emas, hari-hari yang akan disaksikan oleh langit dan dicatat oleh para malaikat dengan tinta kemuliaan. Jika engkau melewatinya dengan amal, maka kau telah mengisi lembaran hidupmu dengan cahaya. Tapi jika engkau lalai, maka bisa jadi kau melewatkan satu-satunya kesempatan terbaik dalam hidupmu. Jangan tunggu tua, jangan tunggu senggang, karena tak ada yang tahu apakah tahun depan kita masih diberi kesempatan untuk melihat bulan Zulhijjah lagi.